God with us, Tuhan bersama kita. Ini artinya semua sudah tahu, tetapi kadang-kadang yang tahu pun dalam kondisi ketakutan. Ya, ada apa-apa masih takut. Jadi Tuhan bersama kita ini akan saya jelaskan bahwa seringkali kita salah ngerti, tapi kita baca ayatnya dulu. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Nabi siapa? Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita ini, saya akan kasih pandangan Anda berbeda. Anda kan tahu ya, COVID itu ada. Ya, semua percaya ya, COVID itu ada. Dia tidak kelihatan, tapi sungguh ada. Gitu ya. COVID itu tidak kelihatan, tapi sungguh ada. Kenapa? Sudah banyak teman-teman kita yang meninggal, saudara kita meninggal karena COVID ya. Maksudnya apa Pak Yohanes? Sekarang saya akan tantang Anda juga hal yang sama. Tuhan itu tidak kelihatan loh. Tetapi sungguh ada. Yang percaya katakan amin. Jadi seperti COVID, Anda itu takut ada COVID. Jadi saya akan mengajarkan kemarin ke anak-anak sekolah minggu, takut akan Tuhan itu seperti takut akan COVID itu loh. Tidak ada, tapi ada loh. Kadang-kadang anak kecil untuk mengetahui Tuhan itu bingung. Saya katakan, kalau mau belajar, kenapa pakai masker? Soalnya ada COVID Om Yohanes. Gitu. Oke, Anda tahu nggak anak-anak? Tuhan itu ada. Nggak kelihatan Om. Nah, persis seperti COVID yang nggak kelihatan, tapi COVID itu ada. Maka Tuhan itu sungguh ada walaupun tidak kelihatan. Jadi ini pertama pembukaan saya, walaupun simpel, tapi membuka cakrawala kita. Karena kita sebagai orang Kristen, apalagi yang pelayanan ya, karena ada para senior, sudah ikut Tuhan lama, tetap tidak kelihatan Tuhan semua. Segala kesaksian yang berkata pernah ketemu Tuhan, itu abstrak. Ya, tidak bisa menjelaskan langsung secara nyata. Nah, saya akan mengatakan ini, saya ulang sekali lagi. Tolong dipikir baik-baik. COVID itu ada walaupun tidak kelihatan. Maka Tuhan kita pun tidak kelihatan tapi sungguh ada. Mungkin Anda berkata, saya sudah tahu Pak Yo. Nah, itu tapi COVID ini membuka cakrawala kita sekarang. Ya. Dampaknya ada Pak Yu, COVID itu. Nah, Tuhan juga dampaknya ada. Contohnya, Anda masih bisa berkata, waduh, susahnya, Rek. Nah, masih bisa berkata-kata oleh semua kemurahan Tuhan. Kita masih hidup, masih bisa Zoom, masih bisa khotbah, masih bisa merasa lapar. Nah, itu menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh ada. Cuma seringkali manusia itu merasa kalau Immanuel itu tidak jadi kecelakaan. Saya ulang lagi. Menurut para pendeta yang sering khotbah, Tuhan itu bisa mencegah kecelakaan. Itu tidak salah. Tetapi arti Immanuel yang saya dapat, kecelakaan, tetapi ada Tuhan, sehingga kita diluputkan dari bahaya. Ini penting loh ya. Seringkali kita kecewa sama Tuhan karena kita merasa Immanuel itu mencegah kecelakaan. Sampai kita sering ngomong, Tuhan salah apa sih kok sampai begini, aku sudah pelayanan, sudah perburuan, kok masih ada aja kejadiannya. Karena Immanuel itu menyertai, bukan mencegah. Saya tahu semua berdoa. Saya kesaksian sedikit ya. Kompor saya, ini apartemen ya,
itu meledak, ya bahasa Jawanya meledak, tahu enggak? Saya tidur sampai saya jatuh dari kasur, berarti bunyinya gimana coba yuk? Blum, sampai semua security datang. Tapi aneh, itu ya, kompornya meledak, LPG-nya nggak meledak. Lalu apa? Wastafel saya hancur. Berarti letusannya kan gede. Istri saya lagi masak di depan kompor. Anak saya lagi ujian UAS. Masih dalam 2 minggu ini, apartemen saya jadi baru. Kenapa? Kompor baru, penghisap baru, wastafel baru. Tapi kalau dengar dari suaranya sampai saya jatuh dari kasur, berarti boom. Apalagi kejadiannya, Anda ingat nggak beberapa terakhir ada teroris yang ditangkap di Jawa Timur. Jadi sepikiran saya nih, loh ada bom gitu ya. Bau asap semua. Jadi saya berdoa tiap hari, Yesus jauhkan dari kecelakaan, kebakaran, kompor listrik, kobongan, segala. Padahal Immanuel itu ternyata tidak mencegah, tetapi tidak ada korban nyawa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Ini kesaksian simpel. Berapa kali para pendeta, saya tahu pendeta itu paling sering pengalaman kecelakaan tidak jadi meninggal, gitu ya. Itulah Tuhan. Sorry ya, saya tidak menggurui Anda para senior, hanya mengingatkan. Berapa banyak 2021 mengalami hal yang buruk. Tetapi Anda masih hidup karena Immanuel. Nah, kata mami saya, Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi Tuhan yang menyertai kita, Immanuel di 2021, Dia Tuhan yang sama menyertai di 2022. Yang setuju katakan amin. Pak, beda Pak. Kalau 2021 itu COVID-nya Delta. Kalau 2022, COVID-nya Omikron. Dulu Saul pernah berkata pada Daud, nak, beda nak singa sama Goliat tuh. Ya Tuanku, kata Daud, emang singa beda sama Goliat. Tetapi Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, juga akan melepaskan aku dari Goliat. Saudara, musuh yang dihadapi 2022 pasti beda. Tetapi masalahnya Tuhannya sama. Kalau Anda menonton 2 orang lebih, katakan, Tuhannya sama. Tuhannya sama itu Immanuel. Kekuatan menyertainya tidak sama. Nanti akan saya jelaskan ya, supaya Anda lebih jelas. Ya, oke. Nah, kita masuk ya. Immanuel, saya kasih contoh. Bagino ya. Anda lihat gambarnya? Badai, ya. Tuhan tidak mencegah badai pada saat Nuh. Air banyak tidak dicegah tsunami-nya. Tetapi dia tidak celaka di saat badai. Ini penting loh saudara. Banyak orang berdoa, dalam nama Yesus COVID-nya pergi. Tambah keluar Omikron. Jangan berharap COVID-nya pergi. Tapi berharap Tuhan yang sama menyertai. Yang setuju katakan amin. Gak usah tengking-tengking COVID sekarang. Tapi imannya saya kemarin dapat ayat ini. Tidak tahu buat saudara penting enggak. Saya waktu doa Tuhan, bagaimana saya bisa memasuki 2022. Banyak Omikron, banyak masalah. Lalu saya dapat ayat apa? 1 Samuel 30 ayat 6. Anda catat kalau Anda mau. 1 Samuel 30 ayat 6. Daud itu kena masalah. Tapi dia tidak berdoa supaya masalahnya hilang. 1 Samuel 30 ayat 6 apa? Dia menguatkan hatinya untuk kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi 2022 jangan minta. Tetapi kuatkan hati kita, semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Immanuel. Semoga saudara diberkati ya dengan kesaksian saya itu. Kompornya beli baru,
penghisap beli baru. Sampai Anda tahu ya, kalau di apartemen itu kan kompornya tanam. Wastafelnya melorot semua, hancur semua. Tapi kami bersyukur atas kecelakaan ini. Dalam arti apa? Karena kami tahu setan usil, tapi Tuhan setia, ya. Tepuk tangan dong buat Yesus ya. Jadi ingat, setan nggak nunggu Anda salah. Anda pasti sudah tahu para pendeta tidak pernah salah. Ya, dalam Alkitab Anda sudah melakukan semuanya, tetapi godaan terus. Kenapa? Setan nggak nunggu salah. Tetapi sorry ya, Tuhan juga setia. Setan tidak pernah capek goda kita. Tuhan juga tidak pernah terlelap. Itu loh Immanuel yang pertama artinya. Apa? Dia tidak pernah terlelap. Oke, nanti akan saya jelaskan tentang juru selamat. Hubungannya sama Immanuel. Yuk kita masuk yuk. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, Immanuel itu bukan mencegah mereka dibakar. Ya, Immanuel bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan berarti tidak jadi dibakar. Dibakar tetapi tidak hangus. Saya suka Alkitab menceritakan. Kata-katanya apa? Bahkan bau asap aja enggak loh. Anda kalau beli sate kan bau asap ya. Pokoknya yang dibakar-bakar bau asap. Kalau di rumah bau asap Anda, kompornya. Listriknya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami Immanuel. Bukan tidak jadi dibakar. Tetapi dibakar tidak hangus. Anda 2022 tetap akan masuk. Boleh banyak masalah. Tetapi Anda akan jadi kepala, tidak jadi ekor. Penyertaannya sempurna. Immanuel yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya, dia tidak hanya menyertai Anda, tetapi janjinya, ini yang hebat, apa? Seisi rumah diselamatkan. Ini penting. Waktu saya mengalami jatuh dari kasur karena bom, pikiran saya apa coba? Ayo. Doa istriku masak. Doa anakku. Waktu saya lihat istri saya berdiri kayak kaku gini, kayak tegang, kayak patung. Yang kamu enggak apa-apa, Tayang. Dia diem aja, enggak bisa ngomong, tapi dia diem. Terus iya Pak. Wah, Yesus, terima kasih. Dia enggak cuma menyelamatkan saya dari kebakaran ngompor, istriku diselamatkan, anakku diselamatkan. Itu loh saudara. Sorry ya, saya mengingatkan lagi para hamba Tuhan. Termasuk apa yang kau kerjakan dibikin berhasil. Kenapa? Immanuel itu membuat semua penyertaan dalam segala bidang. Saya ahli gizi. Kalau tanya gizi sama saya, tapi jangan tanya pernikahan sama keuangan ya. Walaupun ngerti, tapi saya nggak spesial. Tapi juru selamat kita, Immanuel di bidang kehidupan semua. Keuanganmu dijamin 2022. Yang setuju katakan amin. Kesehatanmu dijaga Tuhan. Amin. Pernikahanmu, bahkan sorry ya. Ini kesaksiannya papi saya. Waktu saya sakit, waktu SD ya. Papi saya bilang gini, Tuhan kamu kok enggak jawab doaku, doa anakku sakit. Dia kesaksian sama saya. Han Yohanes, ternyata Tuhan, waktu saya tanya tentang kamu anakku, Tuhan itu sedang memikiri cucuku. Penting ini saudara, pegang kata-kata saya. Tuhan itu konsen sampai anak cucumu diberkati Tuhan. Dikatakan orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Jadi kalau bapak-bapak ingat ya, anakmu lagi di Jakarta. Terdengar ada banjir. Bapak mungkin lagi di Malang, misalnya Pak David ini lagi di Malang. Anaknya atau istrinya sedang pelayanan di Jakarta. Ada banjir. Ingat, Immanuel itu bukan cuma Pak David, tapi anak cucunya dilindungi Tuhan. Jadi ingat, kalau sampai anak-anak, saya pengalaman waktu anak saya di Singapura banjir, saya langsung panggil, Yesus, Immanuel untuk anakku. Ini penting saudara ya.
penting sekali. Oke, itu. Sekarang saya akan gambar terakhir untuk menjelaskan Anda Immanuel. Bagi Daniel bagi Daniel, Immanuel itu tidak jadi, bukan berarti tidak jadi masuk kandang singa. Masuk kandang singa tetapi tidak digigit singa. Ini penting loh saudara. Saya ulang lagi, masih banyak pendeta yang bilang, dalam nama Yesus, COVID-nya pergi. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi tolong imanmu bukan untuk mengusir COVID. Tapi imanmu percaya kepada Tuhan menyertai kamu di saat COVID. Daniel tidak berdoa, Tuhan singanya dimatiin aja ya, gitu enggak. Tapi waktu di kandang singa ada Tuhan. Singa tidak berbahaya lagi. Nanti kalau saudara ngerti apa yang saya khotbahkan, Anda 2022 tidak takut. Omikron dalam nama Yesus tidak menakutkan lagi. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi saudara harus tahu ini ya. Gak usah usir-usir COVID-nya. Bilang aja kalau pergi dalam nama Yesus. Bahaya itu tidak membahayakan lagi. Kenapa? Immanuel. Ya, saya harapkan pengertian di depan itu membuat Anda ngerti. Pengertian terakhir tentang Immanuel. Karena saya akan menjelaskan ginjal ya, jadi saya agak panjang-panjang khotbahnya. Tetapi yang kedua ini, menurut saya dapat hikmat baru dari Tuhan. Semoga jadi referensi khotbah buat saudara. Ya. Immanuel, arti yang keempat terakhir adalah don't be afraid. Saya pernah pergi sama pegawai saya ya. Masuk ke restoran Padang sederhana. Namanya sederhana tapi harganya kayak restoran Padang biasa itu. Pegawai saya ini kalau masuk kan pergi ke restoran Padang biasa, beli cuma misalnya kikil, sayur, nasi, itu aja sepiring. Tapi kalau ke Padang sederhana ini, kita duduk, satu meja dikasih 18 piring ikan. Ada ayam, ayam bakar, sate, kikil, ya macam-macam itu. Dia ndredeg, dia takut. Mati aku, duitku nggak cukup, ya apa? Singkat cerita kita makan. Dia kasihan loh, makan cuma ayam sama nasi. Saya makan banyak, terus saya tambah-tambahkan. Taunya, udah Pak Yones, sudah. Karena dia takut bayar. Singkat cerita, istri saya ke kasir. Terus setelah itu kita pulang. Istri saya, pegawai saya sempat lihat istri saya. Habisnya berapa? 429. Itu kita orang 4 ya. Dia ndredeg, saudara. Terus saya bilang, kamu pergi sama siapa? Sama saya, bosmu. Kok takut kamu? Saya menyertai kamu, tenang saja. Semoga ilustrasi pendek ini membuat Anda tahu. Hidupmu yang penting bukan yang kamu hadapi. Bukan kamu ngerti besok itu apa. Tapi siapa yang menyertai kamu tahun 2022. Itu penting. Yang setuju katakan amin. Jadi yang penting itu bukan 2022-nya. Yang penting siapa sebelahmu. Waktu saya ngajar di Istana Negara, saya sampai bandara dijemput. Sebelum saya ngajar di Istana Negara, saya ngajar di Mabes AL. Saya kaget, saudara. Pesawat landing, belum boleh keluar. Kenapa ya? Ada 2 provos masuk. Wah, sangar provos dua tinggi-tinggi. Begitu masuk, hormat. Kaget saya. Duh, siapa ya? Bapak, silakan turun. Sama saya. Semua penumpang tidak boleh turun loh. Dia turun sama saya, baru belakangnya banyak orang turun. Begitu bandara tidak diperiksa, langsung jalur khusus, langsung masuk mobil. Bunyinya gimana? Tandat.
Jakarta yang harusnya 4 jam macet, saya cuma 30 menit sampai Mabes. Itu apa artinya? Yang penting itu bukan macetnya. Yang penting siapa yang pergi sama kamu. Saya ulang lagi, 2022. Lebih dahsyat bahayanya dari 2021. Tapi yang penting, siapa yang pergi sama kamu. Yesus itu yang menyertai kamu. Bahkan anak-anakmu, cucumu akan diberkati Tuhan. Tepuk tangan terakhir buat Tuhan. Ayo, ya tepuk tangan. Biar kita meninggikan Tuhan dulu. Sebelum kita bicara ginjal yang mengerikan, nanti Anda akan takut ya. Soalnya saya ngomong ginjal itu bahaya. Tetapi sebelum ngomong ginjal yang berbahaya, kita meninggikan Tuhan dulu. Saya berdoa, bapak-bapak, pendeta, ibu-ibu, semua dalam nama Yesus, terimalah ginjal yang dari Tuhan. Karena dia itu pencipta langit dan bumi. Pak, saya pernah salah, Pak. Nggak ngurus. Yang penting sebelahmu siapa sekarang. Dia datang untuk orang yang salah. Ayo, kita masuk ya. Don't be afraid. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat ini tidak saya buka yang Maria. Banyak pendeta khotbah tentang Maria, jangan takut gitu ya. Saya khotbah yang ayatnya gembala. Jangan takut ya. Karena terlahir apa? Juru selamat. Saya akan cerita sedikit ya soal kerjaan saya. 15 tahun yang lalu saya itu pimpinan di salah satu fitness di Surabaya. Perusahaannya besar. Karyawannya ada sekitar 350. Fitnessnya semall ya, ada di dalam Husada. Suatu ketika, saya kan melatih artis-artis. Waktu ada pemain Cinta Fitri. Jadi sinetron Cinta Fitri, beberapa artis yang saya datang, ya. Jadi kita adakan namanya persiapan. Waktu saya turun, saya ngontrol kolam renang ya. Tiba-tiba ada orang masuk kolam, ibu-ibu, gara-gara foto selfie, mundur-mundur, masuk kolam. Jadi saudara jangan suka selfie, hati-hati ya. Masuk kolam, tiba-tiba, enggak saya lihat loh itu. Anak buah saya, bagian jaga kolam renang, itu enggak buka jamnya, enggak buang handphonenya dulu, enggak buka bajunya, enggak buka sepatunya, langsung masuk. Itu loh, juru selamat itu. Masa pelatih renang, kalau ada orang tenggelam, ngomong gini, Ci, kenapa tenggelam, Ci? Ya mati orangnya. Langsung masuk, nggak buka sepatu, nggak buka baju. Mungkin Anda mikir gini, kalau ada orang tenggelam, dikasih buku latihan renang. Ini, Ci, tak kasih buku latihan renang. Mati. Orang kalau sudah tenggelam, langsung ditolong. Itu loh juru selamat, nggak buka jam. Mungkin Anda kalau masuk sungai masih buka, wah jamku mahal, Rek. Dompetku, Rek. Tapi kalau juru selamat, terlatih tidak menunggu lama. Saudara tahu nggak? Kalau saudara tanya saya, Pak Yohanes, saya sakit ini, saya cerewet, tanya, makan apa yuk? Sudah berapa lama yuk? Karena saya orang pandai. Tetapi juru selamat kita, Yesus, tidak pernah banyak tanya. Tak kasih tahu ya. Waktu dia ketemu orang lumpuh di Bethesda, 38 tahun. Dia nggak tanya gini, kok kenapa stroke kok? Salah makan ya? Tidak pernah tanya. Langsung tanya dia, maukah engkau sembuh? Dia ketemu seorang ibu yang anaknya mati. Dia tidak tanya, Tante, Aci, kenapa anaknya? Tidak tanya, langsung dibangkitkan. Saudara, kalau engkau
ketemu dokter, itu boleh. Tetapi pertama kali ingat Immanuel, ada juru selamatmu. Langsung, Yesus jantungku, Yesus ginjalku. Siapa yang memanggil namanya, diselamatkan. Sorry ya, banyak pendeta ketemu saya. Pak, saya impoten. Pak, saya sakit mah. Pak, saya pusing. Itu boleh. Tetapi yang pertama kamu temui, karena dia ada di sampingmu, Immanuel. Panggil Yesus. Anda boleh doakan dokternya. Yesus berkati dokternya. Yesus berkati Pak Yohanes. Boleh. Tetapi pertama kali Anda harus tahu, Immanuel. Dia juru selamat. Nah, fungsinya juru selamat Anda sudah tahu, tetapi saya kasih tahu ayatnya ya. Mengapa kita tidak usah takut? Sebab Yesus, anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, ingat ya, menyelamatkan yang hilang. Ini hikmat yang paling baru saya diberi Tuhan. Dengarkan saya semua ya. Anda kehilangan apa coba? Kesehatan? Anakmu nakal? Duitmu? Pernikahanmu? Perceraian tidak milih, pendeta atau jemaat, disikat semua. Keuangan tidak pernah tanya, kamu pendeta ya, disikat semua. Tetapi ingat, sekali lagi ingat lagi. Dia menyelamatkan yang hilang. Penyakitmu dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Ekonomimu dipulihkan. Pernikahanmu yang hilang dipulihkan. Anak-anakmu yang nakal dipulihkan. Supaya kau tahu juru selamat enggak nunggu-nunggu lagi. Dia punya spesialis. Kalau kamu masuk rumah sakit, ada poli khusus. Tahu polinya surga. Menyelamatkan, spesialis menyelamatkan yang hilang. Apa yang hilang 2021 ini? Kita kembali lagi. Saya bersyukur sama Pak Wesley mengadakan persekutuan doa ini. Kenapa? Saya juga butuh. Hamba Tuhan kadang-kadang kita nggak bisa ngomong sama jemaat. Kita nggak bisa ngomong sama orang. Tapi kita bisa saling menguatkan. Nanti ya, kalau Tuhan izinkan, saya ingin ketemu Anda langsung. Pak Wesley yang akan mengadakan waktu itu. Saya yakin percaya Tuhan setuju. Kita bisa sharing, bisa menguatkan. Ingat ya, dia menyelamatkan yang hilang. Nah, itu referensi khotbah Anda, saya dapat hikmat baru. Sekarang saya akan bahas yang hilang. Setelah itu saya bahas Injil ya. Ngomong-ngomong soal hilang, Alkitab itu mengatakan, hilang itu ada 3. Bukan saya loh ini, Alkitab bilang ada 3. Ayo, Lukas 15, itu mengatakan yang hilang pertama apa? Domba. Jadi perumpamaan Yesus ada 3 ya, dicatat ya tolong ya. Ada domba, ada uang yang hilang, dirham, lalu ada apa? Anak yang hilang. Ya, Anda sudah ngerti semua atau Bapak Pendeta tentang ini, tapi saya akan bukakan dari sisi yang hikmat terbaru. Domba, dirham, dan anak. Yuk kita bahas yuk. Ini mewakili kita semua. Mewakili jemaat Anda. Apa? Domba, uang, dan anak yang hilang. Anda pasti sudah ngerti semua. Cuma saya akan jelaskan hikmat yang barusan saya dapat. Awal Desember saya berpuasa berdoa. Dan Tuhan kasih saya ini. Aku datang untuk yang hilang. Apa maksud Tuhan? Ada 3 aku kasih perumpamaan. Domba, uang yang hilang, dan anak yang hilang. Yang lucu ada perbedaan antara domba dan uang dibandingkan dengan anak yang hilang. Anda pernah dengar nggak anak yang hilang itu bapaknya menunggu memulangkan memestakan ya? Nah, ayo kita bahas yuk supaya Anda dapat hikmat yang terbaru ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Ada orang, ini masih Lukas 15 ya, semuanya Lukas 15.
Ada orang punya domba 100. Waktu sore dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duh, tinggal 99 ya. Yang satu mana? Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang satu. Bagaimana dia mencarinya? Anda bisa ngasih masukan saya nggak? Bagaimana dia mencarinya? Dia dengarkan begini. Wah, di sana tuh. Domba yang hilang ini akhirnya ketemu dan dipangku. Nah, ya, ngerti ya? Saya jelaskan ya artinya ya. Domba ini mewakili orang yang kehilangan duit, kehilangan penyakit, kehilangan apapun, tapi masih bisa ngomong. Yesus anakku, Yesus sakitku, masih bisa ngomong. Ada orang pasien datang, kenapa kamu? Saya sakit lambung, Pak. Karena Bapak juga pendeta, tolong Pak ya, setelah diobati doakan saya. Masih bisa ngomong. Tetapi perumpamaan kedua, Anda akan terkejut. 15 ayat 8 sampai 10. Ini lanjutannya ya. Nanti Anda baca sendiri ya, pasal 15. Ada ibu punya 10 dirham, 10 koin. Tiba-tiba uangnya hilang. Lalu dia nyapu, nyapu dari siang sampai sore. Nggak ada ya. Padahal uangnya ada 9 dirham. Yang hilang cuma 1. Ketika maghrib malam-malam dia pakai lilin. Dan akhirnya ketemu, lucu loh, dia gembira dan berpesta kepada tetangga-tetangganya. Saya jelaskan ya. Uang itu kalau Anda pernah nggak jatuh uangnya? Linting gitu ya. Bisa nggak uangnya ngomong gini? Om, saya di bawah lemari, Om. Uang mewakili jemaat yang sudah tidak bisa ngomong. Saya pernah ya ketemu pasien sakit jantungnya. Kamu kenapa? Kenapa? Saya pernah ketemu jemaat. Kenapa kamu? Nggak bisa ngomong. Pernah nggak punya masalah sampai nggak bisa ngomong? Jatuh ketipan tangga. Tetapi juru selamat itu masih mencari yang nggak bisa ngomong loh. Jadi yang pertama, mencari domba yang hilang itu mewakili orang yang masih bisa ngomong. Nanti Anda bisa khotbahkan kepada jemaat ini. Mungkin dia ngomong, iya Pak, gampang Anda. Saya sudah tidak bisa ngomong lagi saya. Itu mewakili dirham yang hilang. Yang unik, yang masih bisa nangis atau tidak bisa nangis pun, dikatakan ayat Alkitab, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tidak bisa ngomong, sudah diam aja. Yang kanker, tidak bisa ngomong. Stroke, sudah tidak ada harapan. Tuhan masih bisa sembuhkan. Kesehatanmu yang hilang, ekonomimu yang hilang. Nah, sekarang yang menarik, kita akan ke perumpamaan ketiga, anak yang hilang. Ini unik ini ya. Tadi kan dombanya dicari, uangnya dicari. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada 2 orang ya, anaknya. Anda kelihatan lah fotonya ya. Yang bungsu ini kurang ajar ya. Bapaknya belum mati minta warisan, ini kurang ajar ini. Akhirnya dia pergi berpesta-pesta. Sampai main perempuan uangnya habis, berfoya-foya. Singkat cerita, kena resesi, inflasi, hancur. Dia disuruh jaga babi. Padahal dia ingin makan makanannya babi, tidak bisa. Anda sudah tahu kan ceritanya ini? Saya akan cerita lucu ya, supaya Anda tidak tegang ya. Teman-teman saya sekolah kitab itu guyon sama saya.
Bapak, itu kok orang itu. Kalau saya disuruh jaga babi ya, enggak boleh minta makanannya. Ya B2 tak goreng, ya aku tak panggang. Babi kecap. Saya berguru ya, supaya Anda tidak tegang. Coba itu yang jaga saya, Pak. Babinya tak panggang, Pak. Itu cerita-cerita guyon ya, supaya Anda tidak tegang. Tapi yang saya mau tekankan sama Anda, yang tadi kan dombanya dicari. Yang kedua, uangnya dicari. Yang anak yang hilang ini bapaknya nggak nyari loh. Ayo kita lihat ceritanya ya. Ini unik loh. Ini mewakili siapa ya? Anda tahu, penjaga-penjaganya, teman-temannya, pembantunya sudah bilang, Pak, Om, anakmu nggak akan balik, Om. Saya tidur ya. Tapi bapaknya nggak pernah tidur. Dia tidak mencari, tetapi dia tidak pernah terlelap. Itu mewakili Tuhan. Tuhan kadang-kadang tidak mencari yang hilang, karena kamu tipe bukan domba, bukan uang, tapi anak yang hilang. Loh, Pak, kenapa Pak anak tidak dicari, Pak? Domba dicari, Pak. Soalnya domba nggak ngerti jalan pulang. Soalnya duit tidak bisa ngomong. Tapi anak bandel ngerti caranya pulang. Memang tidak dicari, tetapi ditunggui. Ini mewakili siapa? Baik pendeta atau jemaat. Kalau kamu kehilangan sesuatu karena kesalahanmu, kamu tidak dicari, tetapi dia setia menunggumu. Pulang, oh. Saya bilang sama banyak hamba Tuhan yang salah makan. Pak, saya pendeta, Pak. Kok nggak sembuh-sembuh, Pak? Karena kamu tahu kamu salah. Minta maaf, Tuhan. Belajar rogisi sama saya. Jangan diulang lagi. Tuhan akan menyembuhkan dengan sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi ingat ya, anak yang hilang ini mewakili orang yang tahu salah, tapi tidak mau pulang. Anda tahu nggak yang terjadi? Begitu bertobat, Anda lihat gambarnya, dari jauh, yang datangi anaknya atau bapaknya? Bapaknya, ya toh. Jadi yang salah-salah, minta ampun sama Tuhan, bilang gini aja, Tuhan ampuni salah makanku. Malam ini saya percaya, Tuhan datang memelukmu. Walaupun anak muda ini bilang, Pak, aku tidak layak jadi anakmu, Pak tidak jadi layak, Pak. Dia pestakan, dia kasih sepatu baru, cincin baru. Saudara, ini mewakili orang yang tahu kalau dia salah. Ada jemaat pernah selingkuh. Dia tanya, Pak, kok aku nggak dipulihkan? Nggak bisa. Kamu harus tinggalkan istri mudamu dan kembali ke istri pertamamu, dan kamu minta ampun sama Tuhan. Gitu toh, Pak? Ya, nanti Tuhan yang lari-lari mendekatimu. Waktu kamu bilang, Tuhan ampuni aku nggak layak. Layak, karena aku bapakmu. Tuhan, aku sudah gak layak, anakku hancur. Layak, karena aku juru selamat. Jadi, ingat ya, saya akan selesai di sini khotbahnya. Yang domba apa? Mewakili orang yang masih bisa nangis. Uang yang hilang mewakili siapa? Sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Anak yang hilang tidak dicari, tapi dia bapaknya setia menunggu. Karena tahu pulang, tidak mau pulang. Akhirnya ya nggak makan. Sampai dia sadar di rumah bapakku. Saudara, sorry ya. Kalau engkau hamba Tuhan, sudah berobat nggak sembuh-sembuh, saya kasih kesaksian mami saya ya. Mami saya itu pendeta dari penyembah patung Kuan Im sampai jadi hamba Tuhan. Dia melayani desa-desa. Tiba-tiba dia sakit diabetes. Kakinya mau dipotong. Saya sebagai ahli gizi nangis. Tuhan, aku ini ahli gizi berkati gereja-gereja. Masa mamiku kakinya dipotong? Terus mami saya berdoa. Lama puasa, berdoa puasa. Akhirnya dia nangis. Han, aku ini mungkin
Salah. Salah apa, Mi? Mami sudah meninggalkan agama nyembah patung sampai ke Tuhan Yesus. Salah apa, Mi? Mami saya bilang ini, ceritakan nak sama semua hamba Tuhan, supaya mereka tidak malu. Mami melakukan dosa pertama di Taman Eden, salah makan. Yang tersinggung katakan amin. Mungkin kau nggak selingkuh. Mungkin kau kasih perpuluhan. Mungkin kau melayani Tuhan. Tapi bukan tangan Tuhan kurang panjang. Dia akhirnya mengakui mami saya. Masa Mi salah makan? Iya nak. Karena tubuh ini bait suci. Mami suka minum manis. Akhirnya dia bilang, Yesus ampuni aku. Seperti anak yang hilang. Mujizat. Besoknya di RKZ dokternya kaget. Duh, kok kering lukanya? Gulanya normal 100 ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kadang-kadang kita butuh. Kalau kita sudah berdoa, sudah berpuasa, masih belum, berarti kita termasuk anak yang hilang. Pulang. Dan Tuhan akan memulihkan. Sedikit kesaksian ya, GBI Korea. Anda cari GBI Korea gitu. Pendetanya itu gulanya 500. 2 bulan yang lalu, dia telepon saya. Terus saya ngomong, Pak, saya boleh enggak bicara banyak? Karena saya masih muda. Dia bilang, boleh Pak Yohanes. Saya tegur banyak soal makannya, terus kita berdoa. Dia kaget, saya berdoanya lucu. Yesus, ampuni salah makan kami. Tapi dia rendah hati. Anda bisa cari pendetanya di internet, hubungi. Kesaksiannya hebat. Gula 500, dokter Korea kaget. Sekarang gulanya 97. Kakinya enggak jadi dipotong. Orangnya masih hidup. Masih ada. Ini juga saudara. Jangan tersinggung ya. Anda kan senior saya. Saya hormat. Tapi di bidang kesehatan saya bisa jadi mentor Anda. Rubah pola makan Anda. Enggak cukup. Belajar gizi sama Pak Yu. Enggak cukup. Harus berani bilang, Yesus, ampuni, aku suka makan jeroan. Yesus, ampuni, aku suka minum manis malam hari. Oke ya, itu khotbah saya. Sekarang saya lanjutkan dengan ginjal. Maaf ya saudara, di akhir tahun ini agak panjang. Jangan bosan ya. Nanti kalau Januari, Februari kita ada waktu, saya akan ngajar liver. Karena banyak yang kena sakit sirosis, fatty liver. Ya, nanti akan saya jelaskan soal liver. Tapi malam ini, saya digerakkan Tuhan tadi malam, Tuhan kasih kesehatan apa ya? Ginjal. Ayo kita belajar ginjal sebentar. Setelah itu saya serahkan ya. Saya harapkan yang saya khotbahkan tadi Anda diberkati ya. Semoga menjadi kekuatan Anda untuk 2022. Ingat, dia datang untuk mencari yang hilang. Apapun masalahmu. 2022. Nggak penting. Yang penting siapa yang barengi kamu di 2022. Itu penting loh. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ginjal. Ya, ini agak seru ini ya. Ginjal itu ada di kanan kiri. Ya, ukurannya hanya sekepalan tangan. Ukurannya hanya segini. Dia di kiri dan kanan. Ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada 2 di pinggang. Ukurannya 12 cm. Ya. Kita lihat yuk apa gunanya ginjal. Pertama, menyaring limbah yang rusak. Saudara, saya akan ngomong agak jorok, permisi. Kalau Anda punya WC, terus BAB, maaf ya, digebyur, biur, malah naik, tidak mau hilang ya Pak, kuning-kuningnya. Bingung enggak? Tempat WC-nya tidak bisa buang BAB-nya. Ginjal itu fungsinya seperti itu.
Bayangkan kalau tubuh Anda sudah tidak bisa buang racun. Karena itu ada penyakit yang disebut cuci darah. Tubuh Anda dibantu sama mesin buang racun karena ginjalnya tidak berfungsi. Itu yang pertama, saudara. Jadi Tuhan itu hebat, sudah ngasih cara buang racun. Dari ginjal, dia akan ke kotoran, ke kencing. Ini penting ya, saudara, dengarkan semua ya. Mengendalikan keseimbangan cairan. Kalau nggak diseimbangkan, kakimu bengkak, matamu bengkak. Karena itu ada pasien yang sakit ginjal, wajahnya jadi gede. Unfis, bengkak, matanya bengkak, kakinya bengkak. Airnya enggak mau rata, cuma ada di kaki. Nah, ngerti ya? Nah, kalau ada ginjal, diputer rata gitu ya. Pernah enggak punya kamar mandi 2, kamar mandi satunya ada airnya, satunya enggak ada airnya? Coba rasakan. Kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, yang ketiga, fungsinya ngatur sel darah merah. Jadi jumlah darah dalam tubuh diatur oleh ginjal. Yang pertama apa? Membuang limbah, racun. Kedua, mengatur cairan. Ketiga, dia bikin darah, ngatur darah. Keempat, yang terakhir, mengatur tekanan darah tinggi. Jadi 4 itu yang penting. Anda ingat, sekarang ciri-cirinya sakit ginjal. Mudah capek. Ya ingat itu, catat. Kenapa ya Pak Yu, saya masih seminar Zoom setengah jam sudah capek gitu. Terus kulit kering dan gatal. Kering dan gatal. Ketiga, keluar darah saat kencing. Air kencingnya warna kuning aja, nanti kita belajar liver ya. Semakin kayak teh, semakin livernya terganggu. Tapi kalau ginjal berdarah, ini yang banyak abatuan bapak-bapak terutama merasakan. Urinnya berbusa. Ayo, siapa kalau pagi hari kencing, airnya berbusa. Nah, ini sering ditanyakan di radio ini. Pak, kencing saya kok berbusa ya, Pak? Lalu kakinya bengkak. Lalu matanya bengkak. Nggak nafsu makan. Siapa yang sering kram? Ayo. Lalu buang kencingnya terlalu sering. Dalam arti apa? Malam hari, kencing, bangun kencing, bangun sampai 5-6 kali. Oke, sekarang itu ciri-ciri sakit ginjal. Sekarang, apa yang menyebabkan sakit ginjal? Oh ya, kita belajar dulu ya. Bapak-bapak ya, Bapak Ibu, agak sulit sedikit. Ginjal itu kalau dipotong, bentuknya gini. Bentuknya gini. Pak, saya kalau ginjal itu sering makan, Pak. Ginjalnya sapi. Beda ya. Ini ginjalnya kita ini. Kenapa saya larang Anda makan ginjalnya sapi? Karena fungsinya buang racun. Wah, enak ya, Pak. Soto kalau ada ginjalnya. Ya. Yang racun-racun itu enak memang ya. Ingat ya. Jadi ayo kita lihat. Yang saya mau tunjukkan sama saudara, di dalam ginjal ini, saya potong kecil ya. Saya potong kecil ya. Ada ribuan saringan ini. Ini saya perbesar. Ini jumlahnya 1 juta. Berapa Bapak Ibu? 1 juta di dalam ginjal.
Jadi ginjal kananmu ada 1 juta saringan, sebelah kirimu ada 1 juta. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, sakit ginjal itu ketemunya kapan? Waktu saringannya rusaknya 600.000. Saya ulang lagi. Banyak orang tidak ketemu ginjal, kenapa? Karena ginjalnya sakit ketemunya waktu saringannya rusak 600.000. Saudara, Tuhan itu ajaib loh. Kalau misalnya 2 saringan rusak, kita tahu enak, cepat diobati. Masalahnya orang sakit ginjal itu ketemunya kalau saringannya sudah rusak separuh. Anda pernah punya saringan teh nggak di rumah? Pernah nyaring teh daun? Tiba-tiba dalam gelas ada daun teh. Berarti saringannya rusak. Ginjalmu itu isinya saringan. 1 ginjal 1 juta. Kalau pagi hari ini, malam ini masih bisa kencing, bilang ya, Yesus kamsya. Tahu kalau sudah kena cuci darah? Tahu. Sampai kapan cuci darah itu? Saya bergurau ya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Saya punya pendeta, senior saya, sudah cuci darah. Seminggu 2 kali. Nangis terus. Ada enggak Pak yang cuci darah langsung sembuh? Ada. Mujizat ada. Tapi rata-rata kalau orang sudah kena cuci darah, imannya sudah hancur. Jangan main-main ya dengan ginjal Anda. Nah, kita lanjutkan yuk. Jadi ada 1 juta ini saringannya. Saya nggak bisa dalam-dalam, nanti Anda malah takut ya. Anda lihat semua gambarnya, tolong dilihat ya, tolong dilihat. Saya mau selesai. Batu ginjal, nah, Anda lihat nih. Kerikil kok di dalam ginjal itu loh. Ayo lihat dulu, supaya Anda tidak perlu kena ini. Ini, kalau batu ini di ginjal keluar lewat kencing, ada 4 batu ya, kalsium, asam urat, batu sulfit, dan batu sistin. Ingat, asam urat kalau tinggi juga bahaya, bisa jadi batu. Saya punya pasien badannya gede, binaraga. Waktu kena kencing batu, nangis. Sebesar badanmu apapun, kalau ada batu kecil, sobek keluar darahnya, nangis. Sekarang perhatikan saya ya, kita punya Immanuel Tuhan, tapi tolong ya, kalau kita anak yang hilang, bertobat jangan makan yang salah lagi. Yang setuju katakan amin. Saya akan tunjukkan makanan apa yang bikin ginjal, batu ginjal, dan cuci darah. Nah, ini paling parah ini, cuci darah. Karena ginjalnya nggak bisa buang limbah, maka dibantu mesin. Pak, supaya saya tahu saya kena ginjal, bagaimana Pak? Lab. Anda perhatikan ya, Bapak-bapak terutama. Saya akan menyebutkan 3 lab. Anda harus cek, harganya murah. Cuma 150. Setahun sekali aja. Cek, terutama Bapak-bapak. Tolong ya, cek. Dicek, bilang, saya mau cek faal ginjal. Cuma 3. Ini saya sebutkan. Yang pertama, bun. Namanya, catat ya, bun. Gitu ya. Bun. Itu nyaring protein ya. Nanti Anda cek sama lab. Saya mau cek bun.
Yang kedua, cek kreatin. Catat ya, kreatin. Yang ketiga, cek GFR, saringannya. Apakah jumlah saringanmu masih ada? Saya ulangi, Bun, kreatin sama GFR. GFR ya. Kalau Anda ngecek sekarang, Anda nggak perlu kena batu ginjal. Kalau Anda ngecek sekarang, Anda nggak perlu kena cuci darah. Saya kasih contoh ya. Tahun ini saya cek bulan September. Ini Anda lihat. Walaupun saya ahli gizi, saya tetap cek. Nah, ini Anda lihat ya. Anda baca ya, Pak Yohanes Sunardi, laki-laki. Dr. Devina. Ini tanggal berapa? 11 September 2021 ya. Anda lihat, saya cek kolesterol saya oke, cek gula darah saya masih oke, lalu cek paal ginjal ini, bunnya masih oke, kreatinnya tidak merah, kalau merah disilang ya, lalu saringannya bagus. Tolong ya Anda cek ya. Oke. Oh ya, Anda nggak ngerti. Kalau kebun nggak boleh lebih dari 20. Kalau kreatin nggak boleh lebih dari 1. Orang yang cuci darah, kreatinnya sudah 7. Nah, GFR ini paling tinggi 95. Kalau GFR beda ya, semakin tinggi, semakin aman. Semakin rendah, semakin cuci darah. Oke. Sekarang perhatikan, makanan yang tidak boleh sering. Makanan yang di kaleng. Ya, ini ya. Sekali-sekali boleh. Waktu PPKM saya sering makan sarden. Ya, tapi kalau enggak PPKM jangan. Yang kedua, menyebabkan ginjal sakit apa? Kurang minum air putih. Jadi Bapak Ibu harus minum air putih 8 gelas. Saya ajari ya, sebelum jam 12 siang usahakan minum 4 gelas. Sore sampai jam 8 malam usahakan sudah 8 gelas. Jadi 4 gelas di bawah jam 12 siang, 4 gelas di bawah jam 7 sore. Jadi Anda nggak utang. Saya mohon maaf ya, bisa angkat tangan nggak? Siapa yang hari ini sudah minum 8 gelas? Sorry ya, jangan tersinggung ya, saya sayang sama Anda. Banyak orang Kristen nggak lupa doa, lupa minum. Saya ulang lagi Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Usahakan, ini gelas ya, usahakan 4 gelas. Bangun tidur minum segelas. Jam 8, jam 9 segelas, gitu loh. Jam 11 segelas. Makan siang jam 1 segelas. Setengah 3 segelas, sudah 5. Jam 4, jam 5 segelas. 6, gak utang kan? Sama Yesus terima kasih ya, masih bisa minum gak di UGD, gitu loh ya. Terus jam 6 minum segelas malam. Jam setengah 8 segelas, udah sempurna. Gampang kok mencegahnya. Kalau sudah kena cuci darah seumur hidup. Oh ya Bapak Ibu, saya nggak nakuti ya. Pasien yang cuci darah ngomong sama saya, Pak Yo, saya minum. Tidak boleh. Jadi minum itu supaya tidak kena cuci darah. Kalau sudah kena cuci darah, tidak boleh minum. Aneh nggak? Ditanyai, air kencingnya berapa? Dihitung, minumnya dibatasi.
Sekarang belum ada yang batasi Anda. Minumo, saran saya. Wis Anda tersinggung sama saya nggak apa-apa. Yang penting saya tidak ketemu Anda di UGD. Banyak hamba Tuhan sombong. Dia bilang, dalam nama Yesus, tetap cuci darah. Anda boleh tertawa ya. Kalau sudah kena, nangis Anda. Kenapa? Yang repot serumah. Seminggu, bayangkan Anda lihat darah Anda dicuci sama mesin. Dan dokternya ngomong gini, sampai kapan? Seumur hidupmu. Tolong ya Bapak Ibu, maaf ya kalau saya salah ngomong, minum sekarang. Jangan sekarang, nanti tidak dengar Zoom ya. Maksud saya, mulai belajar minum. Ya. Oke, lalu garam, tolong ya Bapak Ibu. Saya pernah ke Makassar, makan coto. Di situ ada garam. Teman-teman saya nambah garam gitu. Padahal rasanya sudah cukup. Garam itu penting. Tapi kalau kelebihan, ginjalnya bisa kena. Jadi jangan biasakan tambah garam. Bapak Ibu kalau nggak tersinggung ya, beliau di Tokopedia, garam laut. Beliau ya, harganya nggak mahal, 30.000. Buat bapaknya pakai itu aja, buat ibu. Itu nggak bisa bikin darah tinggi. Kalau bisa beli es campur, beli bakso nggak usah. Beliau garam laut namanya. Bapak Ibu juga, sorry ya, kalau pelayanan malam bawa stevia. Apa itu Pak stevia? Stevia itu bubuk putih. Campur teh manis jadi manis tapi tidak bikin diabetes. Tolong ya Bapak Ibu, jemaat masih butuh Anda. Nah terakhir ya, soda tolong ya, jangan sering-sering minum ini. Ada anaknya pendeta pulang dari Amerika, dipeluk bapaknya, jatuh. Setelah diperiksa, masih kuliah, umurnya masih 20, ditemukan cuci darah. Anakmu tolong ya, jangan sekolah minggu di tempatmu kasih tahu. Mulai sekarang jangan minum soda nak, gitu. Setan itu akan merusak bukan rohnya. Anak sekolah minggu tempatmu akan hebat rohnya. Tapi jangan sampai ginjalnya rusak. Jangan tersinggung ya, saya ngomong agak keras. Banyak anak muda bisa bahasa roh, pelayanan, tapi ginjalnya jebol. Saya ngomong di anak-anak muda, tolong jaga bait suci. Habis khotbah, habis pelayanan, soda minumnya. Akhirnya pinter khotbah, bisa bahasa roh, umur 30 kena cuci darah. Setan itu pinter, nggak usah buka celah dia datang. Apalagi kamu buka celah. Oke, sorry ya, saya harus ngomong agak keras. Mending Anda tersinggung sekarang, tapi Anda nggak perlu sakit. Kalau Anda punya jemaat cuci darah, Anda tahu yang saya omongkan kok. Darah tinggi bikin ginjal rusak. Yang darah tinggi ingat, obatnya jangan telat diminum. Saya ulangi ya, minum obat darah tinggi jangan telat. Begitu telat, kena ginjalmu. Yang diabetes juga dirawat. Kalau tidak dirawat, kena ginjalmu. Sekarang obatnya, lihat terakhir ya. Obatnya pertama apel. Apel apa Pak? Terserah. Nanti kapan-kapan minta Pak David saya. Ya, minta apel. Di Malang banyak ya Pak David. Apel Malang itu bagus itu. Kapan-kapan saya ke Malang mampir aja Pak. Ya, apel itu bisa membersihkan ginjal. Gak usah setiap hari, ya seminggu sekali, 2 kali gitu ya. Kedua, bawang putih. Ayo, kalau masak bawang putihnya yang banyak,
Kalau masak bawang putih yang banyak, bilang Bu, bawang putihnya yang banyak Bu, gurih, kolesterol turun, ginjalmu bersih. Anda baca di keluarannya, orang Israel itu 40 tahun di padang pasir tidak kena ginjal. Kenapa? Kami teringat akan bawang putih, bawang merah. Makanannya orang Israel itu bawang putih. Kubis, ayo kubis. Ya, jangan lupa ya kubis ya. Seminggu sekali, sop-sopnan. Sopnya dikasih kubis. Ya, kalau ada uang beli strawberry, nggak usah sering. Ya. Terakhir, suka makan ikan. Nah, itu ya dari saya. Semoga jadi berkat. Silakan kalau mau tanya. Pak Wesley, terima kasih. Saya serahkan kepada Anda. Baik Pak Yuh, terima kasih untuk sharing yang sangat bagus. Cuman rasanya kok ini agak kurang ya Pak Yuh ya, masalah kesehatannya. Karena kemakan juga tadi apa namanya, Immanuel. Tapi apapun juga Immanuel yang terpenting. Ya, itu dari sisi Tuhan Immanuel. Tapi dari sisi manusia, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangi perkara itu ya dari sisi kita harus jamu ya, jaga mulut. Gitu. Oke Pak Yu, izinkan saya berikan sedikit pengumuman dulu. Kita kembali lagi ya, saudara siapkan untuk ininya, untuk pertanyaan ya. Saudara kita akan Zoom minggu depan lagi untuk tutup tahun yang akan dilayani oleh, suara saya masuk ya? Pendeta Victor Purnomo, beliau itu gembala sidang dari JKI HTE Semarang. Beliau cukup baik ya, cukup berbobot dalam menyampaikan kebenaran firman. Silakan ikut, kita tutup tahun. 3 Januari kita buka tahun bersama seorang pastor, beliau juga karunia nabiah, Luther Dias dari Makassar. Itu dulu 2 aja ya. Bagi saudara yang ingin bergabung di dalam komunitas Zoom, silakan japri ke saya masuk ke grup WA. Izinkan saya juga memberikan pengumuman sedikit. Kita dalam rangka Natal, kita ada perayaan Natal. Ya lewat saudara bisa lihat YouTube, Facebook, di linknya Batra Surya Baru. 22 Desember hari Rabu jam 5.30. Kita rayakan bersama-sama, oke? Hari Rabu jam 5.30 lewat virtual kita akan ada Christmas celebration dari Batra Surya Baru. Oke, saudara yang mau berikan persembahan silakan screenshot, silakan catat, taburlah sesuai apa yang Tuhan taruh angkanya, nilainya dengan sukacita. Ya saya kira itu aja dari saya. Saudara bisa berikan dengan sukacita rekening di yayasan. Kami kemarin baru kumpul dengan para hamba Tuhan. Sebagian ada di sini di Dampit ada 100 berapa ya, 130 atau berapa hamba gembala sidang semua. Kita adakan perayaan Natal di situ. Kabupaten Malang semua kumpul interdenominasi. Kita nikmatin kasih Tuhan yang tidak terbatas, unconditional love. Saya percaya sebagian udah ada di tempat ini juga. Oke, saya kira itu aja. Pak Yu tadi ada yang bertanya, garam yang dimasuk Bapak itu, garam laut itu apa beda dengan garam Himalaya Pak? Apakah garam Himalaya boleh Kak? Gitu. Dengan garam emas yang dari laut mati itu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi garam Himalaya boleh, garam yang dari laut mati itu juga boleh. Pokoknya garam yang bisa dikonsumsi ya. Siap, maksudnya siap dikonsumsi. Tetapi yang garam laut mati itu saya belum meneliti. Kalau Himalaya masih ada yodiumnya. Karena kalau cari garam tanpa yodium nanti kena gondok tiroid.
Yang ketiga, garam laut beda. Jadi ketik aja di Tokopedia, sea salt atau garam laut, ketik aja keluar ya. Jadi bentuknya bongkahan yang dihancurkan dari batu laut. Tapi kalau Himalaya sudah bagus ya, sudah bisa tidak bikin darah tinggi. Terima kasih. Ya, Pak, di Zoom ini ada 56 orang kira-kira ya yang ikut. Mereka bertanya, apakah minum air itu mana yang sehat, Pak? Air isi ulang atau dengan air galon atau air yang digodok gitu. Buat Ya, tubuh itu bagus yang mana, Pak? jadi intinya air nggak apa-apa semua yang disebutkan tadi. Yang dulu sih air sumur boleh ya, tapi sekarang tidak disarankan karena pencemaran ya. Jadi paling bagus, paling tidak air isi ulang itu paling bawah. Setelah itu air galon yang rata-rata aja, nggak usah beli yang mahal. Kan ada air heksagonal, air oksigen gitu ya, nggak usah. Ya, pokoknya minimal air yang sudah dalam kemasan, galon, atau air isi ulang, sudah boleh. Atau kalau Anda punya mesin yang sudah tersertifikasi, ada orang beberapa pakai mesin di rumah untuk nyaring. Silakan kalau itu alatnya resmi. Terima kasih. Ya, kalau mesin itu kan ada masa waktunya ya. Saringannya harus diganti dan lain-lain. Kalau tidak ya nanti juga celaka juga kita itu ya. Banyak orang kepake sampai nggak pernah ganti-ganti. Sampai airnya jadi keruh. Oke, garam laut yang merek apa ya Pak Yu yang Pak Yu masukkan di tadi di Tokopedia? Kan banyak merek gitu. Bagaimana kita tahu memilihnya, Pak? Ya, kalau sudah sea salt, sudah garam laut sudah sama. Ya, beberapa merek bagus sih, tapi enggak menurut saya sudah standar. Jadi pokoknya sea salt tidak meningkatkan tensi. Tapi kalau Himalaya, beberapa orang juga sudah cocok. Ya, sea salt mungkin lebih mahal dikit. Himalaya murah, ya. Murah Himalaya sama garam dapur selisih cuma dikit. Gitu aja. Kalau yang mereka garam-garam apa namanya? Yang ada yodium itu? Ya, sama. Semua garam itu rata-rata ada yodium, kecuali prosesnya dia diputihkan sampai putih. Karena itu Himalaya kan warnanya nggak putih, gitu ya. Jadi yodium masih cukup bagus, gitu. Oke. Atau kalau enggak mau beli garam laut atau Himalaya, rata-rata garam yang sudah Anda beli di supermarket sudah ada yodium. Karena itu syarat BPOM ya. Ya, ini ada pertanyaan di YouTube, Pak. Shalom, Pak Yu. Batuk berdahak dikasih apa yang manjur ya, Pak? Kemarin cobain tiga duren plus air hangat belum manjur, Pak Yu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau durian lebih cenderung untuk batuknya. Kalau sampai batuknya berlendir, tidak belum turun, berarti sudah ada bakterinya. Itu kalau ke dokter biasanya dikasih antibiotik. Ya, kalau ya. belum berlendir itu gampang. Selain durian, yang lebih efektif juga adalah air hangat. Bapak Ibu kalau sedang batuk ya jangan minum es, ya mau tidak mau kan dia butuh ke suhu. Minum air hangat atau dikasih jeruk nipis sedikit sama madu. Itu efektif untuk batuk ya. Tapi ingat, kalau sudah radang tenggorokan, ada riak sampai warna kuning, berarti bakterinya harus dibunuh dengan antibiotik. Oh, enak ya, kalau batuk masih ingat duren ya Pak ya. Nanti ditanya duren montong atau duren apa nih. Ini Pak bertanya, ikan laut yang baik itu ikan yang baik itu ikan laut atau ikan tawar, Pak? Jadi kalau ikan laut itu lebih kita ambil omega 3, omega 6. Jadi lemak baiknya ya, selain vitamin. Tapi kalau ikan air tawar itu mineralnya top. Ya, misalnya nih, gurami buat tulang, buat sistem tubuh, mencegah keseimbangan tubuh, tensi. Itu bagus ikan air tawar. Nila gitu ya. Jadi kalau ikan laut cenderung untuk jantung dan otak.
Jadi bagus semua. Saya sering bergurau yang tidak bagus itu yang Ikan tidak lele. makan ikan. Ya, Ikan lele nggak ya, bagus nggak ya, Pak makan ya? ikan. Jadi gini, lele pun saya kan tidak menganjurkan, tapi bukan tidak boleh. Jadi Oh, ingat iya. ya, ada yang harus kayak sayur, ikan, tapi ada yang tidak disarankan. Ya, orang kan sering berdebat, Pak, babi itu kan juga protein. Ya, itu tidak disarankan. Tapi yang tidak boleh cut itu jeroan. Ingat ya. Jadi orang tanya, Pak, babi kan ada yang makan di Eropa. Ya, itu ada vitaminnya, tetapi punya risiko sehingga saya masukkan grade. Bapak Ibu lihat tangan saya ya. Yang pertama itu harus ya sayur, air putih itu harus. Lalu disarankan apa ini buah gitu ya. Buah itu nomor 2 ya. Nomor 1 sayur. Buah disarankan. Harus itu apa? Air putih gitu ya. Disarankan apa? Jus gitu ya. Nah, yang tidak disarankan B2 gitu ya. Ya, Tapi ya. yang tidak boleh jeroan apapun. Ngerti ya? Jadi makanan kaleng tidak disarankan. Bukan disarankan. Jadi dia termasuk grade yang dipikir-pikir lagi gitu ya. Babi, makanan kaleng. Tapi kalau soda tidak boleh. Jeroan tidak boleh. Tapi kalau es campur tidak disarankan. Bukan tidak boleh. Ingat ya. Jadi Anda cuma saya ngajar pertama daripada Anda salah, tidak boleh. Boleh. Ya. Sebenarnya ada pengkategorian itu ya. Oke, itu ya. Tapi katanya Pak Yo, sapi pendek itu lebih baik dari sapinya sendiri. Artinya babi itu lebih baik, ada penelitian lebih baik dagingnya dari sapi kan ya. Betul ya Pak? Ya. Nanti kapan-kapan saya kirimkan bukti yang jurnal ya. Oh. Jadi proteinnya paling rendah, toksinya paling tinggi. Karena itu dia tidak disarankan, bukan tidak boleh. Ya, cuma ya, kalau okay. saya kadang-kadang ngajar itu kan ada 2 ekstrem ya. Kalau ada waktu banyak gini enak jelaskannya. Kalau saya ngomong harus ngomong aja langsung wis daripada resiko wis gak boleh wis gitu loh. Ya, betul. Ngerti ya? Jadi ngajar Ya. itu gak gampang. Tapi ingat tetap grade terbaik ikan. Ikannya. Ikan terbaik, the best gitu ya. The best, ya. Oke, silakan. Ikan gabus bagus ya Pak Yo, ikan gabus ya. Itu bagus apalagi untuk masa-masa kurang protein ya. Dia memulihkan. Dia grade proteinnya lebih mudah dicerna daripada ikan lain. Ada albuminnya tinggi ya Pak Yo ya? Ya. Baik, oke. Ikan yang paling tidak disarankan ikan lele ya, saudara ya. Babi kurangin, haram misalnya. Oke Pak Yo mau tanya, kalau tangan sering kesemutan kenapa ya Pak Yo? Darahmu nggak lancar itu. Memang benar, darah nggak lancar bisa. Lewat akupuntur bisa, refleksi bisa, pijat bisa. Tapi kalau sudah di akupuntur, refleksi tidak berkurang, berarti Anda kurang vitamin D. Anda bisa beli Neurobion 5.000, minum sehari 1. Kalau belum hilang, terpaksa maaf, cek darah. Karena ada sesuatu yang menghambat penyumbatan gitu ya. Iya, ya. Oke. Kalau tangan kesemutan itu kebanyakan main HP itu, Pak. Pak, ini dari Pak Timotius Eko bertanya, bagaimana Pak kalau buat jus apel, bawang putih, dan gubis diminum sama-sama? Baik Pak untuk mencegah ginjal? Sekalian jadi masukin barengan. Enggak ya, jadi ginjal itu cenderung karena tadi loh, saya ulang lagi, kurang minum air putih, lalu suka minum soda, lalu apa? Suka makan garam. Nah, itu bisa merusak ginjal. Tetapi apel adalah nutrisi untuk mencegah bukan atau sudah kena cuci darah ya. Kalau sudah kena cuci darah, apel itu buah lain enggak boleh. Yang boleh apel, stroberi, tomat aja enggak boleh, sayur apapun enggak boleh kecuali kol, kubis. Jadi bukan untuk mencegah ya, itu untuk orang yang sudah kena cuci darah, hanya boleh makan kol, sayur, kol-kolan ya, brokoli. Itu saya ngerawat gembala saya sakit ginjal itu pakai kol,
sayurnya cuma kol, saya belikan strawberry, saya belikan sama sebenarnya bagus mahal blueberry, tapi nggak usah strawberry, apel itu aman. Ikan paling aman, ikan itu tidak ada yang menghalangi penyakit apapun ya, gitu ya. Padahal ikan kan ada protein ya. Protein kalau terlalu banyak buat orang yang sakit ginjal Nah, kan kurang bagus ya. ya Pak Yu. Karena itu protein ikan paling safe. Oh ya. Kalau minum minyak ikan? Minyak ikan kan hanya menggantikan minyak ikannya, bukan protein ikan. Oh ya. Oke, Pak Yu ada yang bertanya di YouTube. Kalau konsumsi lobak putih baik buat bagian mana Pak? Apakah buat ginjal juga? Iya, benar. Oke. Cuma saya tadi tidak kasih gambarnya karena lobak tidak umum dimakan gitu ya. Saya kasih yang umum-umum. Tapi lobak salah satu bagus buat kesehatan ginjal. Oke. Berkaitan lagi ikan, Pak. Ikan itu kan ada yang kukus, ada yang panggang, ada yang goreng. Kalau Bapak menganjurkan yang mana paling bagus, Pak? Ya, ada 3 grade ya. Pertama dikukus, ditim, the best. Tapi ngetim sendiri ya, jangan beli ya. Karena tahu enggak, saya ini kan chef. Kalau kita beli yang restoran semakin mahal, ternyata setelah ditim itu disiram minyak 1 gelas. Ingat ya, ikan tim di restoran Cina yang mahal-mahal malah disiram gelas. Kalau Anda ke Hong Kong, itu malah berminyak itu. Nah, itu yang pertama. Cara ngetim gimana? Kalau Anda mau saya ajari yang enak, ambil aja piring kaca, piring gelas ya, apa keramik atau kaca. Kasih misalnya gurami. Ya, ini saya kasih ikan paling biasa aja, gurami. Ikan laut kakap lebih sempurna, tapi gurami setelah dibersihkan, dikasih turun nipis, ditaruh di piring itu, lalu bawang bombay 1. Ingat, bawang bombay 1, dirajang, ditaruh atasnya, kasih bawang 5 atau 6 yang banyak, lalu beli kecap asin aja, tapi yang ditulisi less salt atau garamnya nggak terlalu asin. Kalau Anda mau merek ya Tropicana paling gampang ya. Bagus ya. Langsung disiram di atasnya 3 sendok 4 sendok. Dimasukkan dandang, dikukus, rasanya sempurna. Waduh. Tapi kalau mau jos, dikasih jahe ibu jari supaya nggak amis, sempurna. Apalagi ikan kerapu. Yang kedua, kalau Anda mau paling aman goreng, tapi ingat minyaknya baru. Ketiga, baru dibakar. Ingat ya, ikan bakar selalu meninggalkan hangus. Kalau makan ikan bakar, tolong kulitnya dibuang. Pak, yang enak kulitnya Pak, jangan ya. Jangka panjang memicu prostat ya. Jadi itu aja saran dari saya. Ya. Pak, cek faal ginjal itu yang diambil darah atau urin, Pak? Ada 2, tes kencing itu yang paling sederhana. Tapi saya kemarin tes darah diambil untuk 3 ya, untuk FGR itu saringannya. Lalu untuk bun jumlah proteinnya sama kreatinnya gitu ya. Jadi diambil darah sudah jadi sore Anda bisa tahu enak. Kalau sampai Bapak pendeta di sini semua ada yang periksa nanti Februari ketemu saya bisa kasih tahu ya. Jadi lebih enak makanannya lebih jelas. Iya. Di YouTube ada tanya Pak mau nanya kalau pakai bumbu masak atau micin ya. MSG gimana Pak? Ya. Disarankan sebentar, ada yang tanya ini bun apakah dengan urium? Ya, sama ya. Sama ya, urium bun. Ya, gitu ya. Oh ya, masalah MSG. Ya, sama bumbu masak. Kan baik sekarang goreng nasi pakai bumbu yang udah ready itu. Ya. Jadi saudara, pengganti MSG itu namanya kami pakai ya di rumah ya, jamur. Jadi beli bumbu jamur yang tanpa MSG itu aman, meningkatkan syaraf di lidah untuk kenikmatan, tapi tanpa efek samping. MSG sendiri kalau sampai diperbolehkan itu berarti boleh, tetapi saya jelaskan dulu. Ciki-ciki, snack-snack anakmu mengandung MSG. Ya. Terus makanan Chinese food semua MSG.
Ya ada yang enggak ya, tapi saya ngomong semua aja dulu. Semua makanan yang jual di luar, saya pernah lihat bakso ya. Bakso itu kaget saya. Saya pikir kasih micin itu ya, duh kok 3 kilo? Ya ben enak mas gitu. Nah ya, jadi MSG itu batasnya 1 sendok teh, ya, setengah sendok teh sehari. Masalahnya kalau di rumah sudah pakai, di luar kena, Anda kena. Jadi paling enak di rumah biasakan tidak pakai, supaya kalau jajan di luar ada, tidak melebihi batas. Ngerti ya yang saya maksudkan ya? Ya, ya. Itu. Saya pernah dengar minum dengan duduk lebih baik daripada dengan berdiri. Apa betul dengan yang apa betul demikian Pak Yo? Yang tidak bagus itu minum sama tidur. Ya, Nah, kalau ya. nah ini penting nih. Saya pernah ya, waktu saya kemarin masih kurang sehat, kan mau nak mau bed rest, minum, itu tersedak bisa masuk paru-paru, bahaya. Tapi kalau duduk, berdiri, itu manusia bisa. Bahkan lari pun boleh minum ya. Ya, Jadi ya. atlet itu harus minum. Cuma waktu gerak, dengarkan saya ini penting ya, waktu gerak, jalan atau lari, kalau minum cairan, tidak boleh banyak, harus pakai straw. Tahu ya, sedotan. Betul, Jadi sedotan. tidak boleh lari pakai gelas. Langsung Ya. bisa pindah. Salurannya paru-paru dan ke lambung itu jadi satu dipecah gitu. Jadi Ya, ya. Kalau Anda pakai gelas gini ya, misal gini, ini duduk boleh, berdiri boleh. Tapi kalau gerak, ya jalan atau lari, itu harus pakai sedotan. Karena itu botol-botol untuk spinning, pasti pakai sedotan gitu ya. Kalau mereka naik goes, naik sepeda gitu, boleh sambil goes, sambil minum Pak? Boleh, tapi pakai sedotan. Itu boleh. Ya, boleh ya. Nggak salah kamar nanti airnya ya Pak ya? Ya. Kalau tidur, dia bisa pindah kos-kosan ya. Iya. Apalagi kalau saudara berenang jangan minum air lah ya, nanti bahaya. Itu airnya nggak murni itu ya. Itu air anti virus itu anti. Oke. Shalom Pak Yo. Ada pendapat sistem diabetes dengan cara stop makan karbo dan diganti makan terutama mengandung protein, telur, daging, juga diet keton. Apa itu efektif, Pak? Speaker belum nyala, Pak. Masih banyak, iya. Banyak yang ngajar, itu kan nggak dari, maaf ya, dari sekolah, tapi dari kesaksian. Dari kesaksian hidupnya dia, niru, terus dia ngajar. Beberapa teman saya yang lolos dari diabetes, lucu ngajar gini. Jadi saya nggak makan karbo nasi, ya, nggak makan mie, saya hanya makan sayur. Duh, sayur itu karbo. Jadi seperti gini Pak Wesley, saya main gitar, tapi saya ngomong saya tidak suka musik saya, tapi saya main gitar gitu ya. Jadi mereka tidak ngerti yang diajarkan. Sekarang saya putuskan, tanpa karbohidrat tubuh Anda akan rusak. Nah, kenapa beberapa orang aman? Ternyata dia makan karbo, tapi tidak ngerti kalau itu karbo. Jadi saya jelaskan ya, Anda boleh ngurangi karbo. Misalnya, tidak makan nasi, tapi makan sayur. Kalau Anda hanya protein telur, disombongkan, tanpa ngomong, saya makan sayur, itu menjebloskan orang ke tempat yang salah. Jadi, diet low karbo namanya ya. Jadi, makan sayur, tapi tidak makan nasi. Itu. Ya, tapi itu saya tidak nyarankan. Anda itu seperti ini loh. Dulu ngebut, sekarang tidak berani naik sepeda motor. Lucu toh? Sebenarnya naik sepeda motor asal jangan ngebut, nggak mati. Nah, sekarang saya jelaskan. Makan nasi, kalau Anda hanya 5 sendok, 6 sendok, nggak gemuk, nggak diabetes. Diabetes itu dulu Anda makan 2 piring, sekarang stop. Loh, kenapa? Mendingan Anda dikurangi 3 sendok nasi. Ya. Pakai sayur. Maka seumur hidup Anda,
diabetes terkontrol tapi tidak takut makan nasi. Ya. Seperti ini Pak Leslie, ada diet, nggak makan nasi turun. Makan nasi 3 sendok naiknya 10 kilo gitu ya. Diet yoyo namanya. Jadi menurut saya jangan ekstrim. Ayo belajar gizi yang baik. Makan digoreng tapi siang, malam tapi tim, gitu loh. Oh, udah mau gorengan. Karena takut. Dulu salah, karena gorengan tiap hari. Sekarang belajar yuk. Semakin malam semakin tim. Semakin pagi semakin beli goreng. Sayur sekali gitu ya. Nasi jangan lebih dari 5 sendok atau 10 sendok kalau laki-laki. Yang sehat jangan lebih dari 10 sendok. Kalau yang diabetes ayo 3 sendok. Ayo coba pakai tapi terkontrol. Karena diabetes itu bukan tidak boleh ada gula, tapi batasnya ada. Semakin Anda cukup, semakin Anda tidak melebihi batas. Semoga ini jadi wawasannya. Pak Yo, itu masalah karbo dari nasi dengan gandum gitu ya, gandum roh yang kasar gitu, yang ini digodok jadi nasi, itu bedanya apa Pak Yo? Bedanya dia masih ada vitamin B lengkap. Kedua, dia masih ada serat pangan kecil. Tapi saya boleh sarankan, kadang-kadang ngajar itu kan gampang, tapi dipraktekkan sulit karena barangnya sulit didapat. Ayo ikuti pengajaran gizi pemerintah. Nasi secukupnya, ada sayur. Banyak orang salah, Pak. Saya nasi coklat, nasi merah, ada seratnya, tidak suka sayur. Salah itu. Karena sayur, serat di sayur tidak bisa digantikan di nasi. Jadi nasi merah, nasi putih, sedikit supaya tidak lebih. Sayur, wajib. Nah, gitu loh ya. Karena banyak yang salah, saya nasi gandum. Oh, saya gandum, nggak mau sayur. Salah itu. Ayo coba ya, jumlahnya jangan banyak, karbonya ada sayur. Maka vitamin B dapat, serat dapat. Ya, Pak Yo, tadi bicara minum air harus di atas 2 liter gitu ya. Minimum 2 liter. Apa itu termasuk minum teh, termasuk kopi di dalam itu? Termasuk nggak Pak cairannya itu? Ya, jadi kalau teh masih bisa dihitung segelas. Tapi ingat, segelas teh membuang air putih setengah gelas. Kalau orang minum teh hijau, yang apalagi teh mahal, pasti kencing. Ya. Kopi apalagi, kopi 1 gelas membuang air putih 2 gelas. Jadi minum itu 7 gelas, 8 gelas. Berani minum kopi, nambah air putih 1 gelas. Wah, itu namanya keren. Ya. Itu dia. Ini para hamba Tuhan tuh ngopi tok gitu ya. Ini dengar baik-baik ya. Jangan absensi dulu. Iya, ini di mana-mana kalau saya mulai ke desa itu ya kopi dia itu. Ya, berarti Anda harus menggantikan kembali air putih ya. Berapa gelas Pak Yo? 7 gelas ya? Ya, paling enggak kan kita minum 7 gelas. Tadi saya sarankan di bawah jam 12 Anda minum 4-5 supaya enggak utang gitu loh. Lalu di atas itu dicicil. Terus ingat kopi, setelah khotbah ganti air, harus itu. Ya. Oke. Pak Wesley, tahu nggak kenapa soda itu bikin kita kencing? Karena soda diisi kafein. Oh. Semua jenis soda sama ya? Iya, kecuali sparkling. Oh iya itu ya, itu mahal itu. Halo Pak Wesley. Iya, karena itu kan saya omongkan tadi, dia sparkling itu rasa soda tapi bukan soda. Sparkling ya, itu buat nanti perayaan Natal ya saudara ya. Oke Pak Yu, bolehkah bolehkah untuk kesehatan minum air hangat? Pagi hari boleh, air hangat. Bagus. Ya. Itu grade 1 ya, grade 1. Ya. Tapi kadang-kadang saya tahu kalau saya ngajari itu penting, nanti orang harus ngodok lagi, bingung. Air hangat itu kalau mau tiap pagi saya minum itu. Jadi pagi air hangat, air jahe hangat, gitu, air daun salam, gitu ya, hangat-hangat. Lalu nanti siang baru air biasa. Tapi paling tidak Anda air putih ya. Kalau saya serai 10 cm, daun salam 2 lembar, jahe direbus. Jadi minum air hangat sama herbal gitu ya pagi hari. Ya. Kalau itu air daun kelor bagus nggak itu?
Bisa, itu juga sempurna untuk beberapa penyakit gula, itu bagus ya. Oke. Baik, hari ini kita terima banyak sih ya, pertanyaan masih banyak. Pak Yu lanjut nggak Pak Yu? Lanjut. Minta izin nih Pak Yu ini. Ya beberapa lagi ya Pak Yu ya. Ini Pak Yu mau tanya gula stevia dengan gula pasir lebih bagus mana? Beda dengan gula tropicana apalagi Pak ini? Jauh. Jadi paling tinggi, maaf saya bilang merek ya. Iya. Paling tinggi stevia paling bagus. Iya, betul. Dia tidak punya risiko sementara ini ya. Jadi awalnya di Brasil ada daun namanya stevia. Jadi daun itu digigit manis. Jadi Anda beli aja di supermarket stevia gitu. Nah, sekarang Indonesia pabrik Tropicana sudah mengeluarkan stevia. Jadi Anda supaya gampang beli Tropicana yang stevia. Nah, seperti ini ya. Ini Pak Wesley ini. Jadi ini stevia merek Tropicana. Nanti kalau di supermarket kan banyak mereknya, terserah. Ya, Tropicana mengeluarkan 3 jenis. Ada yang biasa, diabetik, stevia. Untuk Anda, paling aman stevia. Kalau gula pasir, grade-nya paling rendah ya. Jujurnya keluarga kami, saya ya pribadi, kalau siang gitu kepingin es teh manis, saya pakai stevia. Udah supaya manisnya dapat, efek jeleknya nggak dapat. Gula pasir dari mana? Ya sekali-sekali kalau keluar ya ada es campur gitu ya. Udah nggak bisa es campur pakai stevia, ada itu ya. Jadi yang pokoknya gula, garam gitu di luar kan pasti kena vicin ini. Jadi jangan di dalam rumah. Itu nasihat saya ya. Di rumah tolong diganti itu aja. Biasa kan minum pakai stevia, teh, kopi. Jadi Anda menikmati hidup tanpa resiko. Gitu ya. Nggak dengar saya Pak Wesley. Oh iya mati ya, sorry. Saya ingat di Gelair, di Basuki Rahmat dulu jual dedaunan stevia. Kita beli, ya, kita godok, wah manis sekali itu. Ya itu lebih masuk sempurna. Di kulkas. Itu masih. Sekarang udah gak ada yang jual ya Pak ya? Gak ada. Atau udah kita boleh Pak Wesley, nggak boleh ya? Supaya dalam negeri bisa menghasilkan produk lebih jelas. Oh memang itu dilarang itu ya? Bukan dilarang, tapi ya importernya dibatasi. Apa kita nggak tanam aja Pak? Berkebun. Tapi Pak, kalau kita salah, kadang-kadang kan ada efek lainnya yang kalau sudah dalam bentuk bubuk tadi sudah disterilkan untuk kita. Ya. Ada dan takarannya, obviously takarannya jelas gitu ya. Ya betul. Oke, ada yang bertanya, kalau air sumur sudah dimendidihkan, didinginkan, apakah boleh diminum? Kalau Anda tinggal di daerah, dananya itu, jangankan itu, di Papua kemarin kita tim ke sana ya, sebelum COVID, air hujan, itu tidak boleh, tapi ya hanya ada itu gitu ya. Kalau betul. Itu pilihannya, saya tidak akan melarang. Tetapi kalau ada pilihan, ya pilihlah yang sudah di galon. Ya, memang harus tahu air sumurnya, kadar logam beratnya, yang lain itu maksud saya. Saudara ya. Iya. Kalau saya nanti gini Pak Wesley, saya harus Pak, ya kalau harus Anda bayar cek labnya air sumur lebih mahal ya, itu supaya Anda tidak keracunan. Karena kalau 10 kilo, 2 kilo ada pabrik, limbahnya masuk air sumur gitu ya. Ya betul itu. Pak ditanya kalau susu itu bagus nggak Pak? Susu yang jenis apa yang bagus Pak? Gini, dulu saya ngajar 20 tahun yang lalu susu sapi segar yang bagus. Sekarang karena banyak racun, banyak timbel, sapinya nggak sehat, saya bilang susu bubuk terbaik. Kenapa? Karena dia melewati sterilisasi pabrik. Selama kemasannya nggak rusak, dia terbaik. Tetapi
kalau Anda punya langganan yang benar, susu sapinya seger, yakin ya, misalnya kayak ke Batu, mumpung di Batu, mampir ke tempatnya pabrik Koperasi. sapi. Ya, Nah, saya minum Cinoi. asli itu, enggak apa-apa, gitu ya. Yang segar, kadang-kadang untuk paru-paru bagus ya. Oh, ya, 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 ya. Tapi saya pribadi ya minum kemasan kalau harian di rumah. Gitu ya. Ya makanya dulu waktu zaman pandemi COVID itu ada susu beruang sampai habis ya Pak ya. Diborong Iya, orang itu ya. Itu iya buat karena memang paru-paru tadi. iya untuk membersihkan paru-paru. Iya, iya, iya. Ya Tapi baguslah. sebenarnya itu merek apapun bisa ya. Iya, iya. Kalau susu seger gitu Kak, apakah lemaknya nggak terlalu tinggi ya Pak Ya Yu? karena itu saya bilang sekarang dengan penyakit yang melebihi batas, saya sarankan ke susu bubuk karena susu bubuk ini apa? Sudah dibedakan untuk manula penyerapannya sempurna, untuk teen remaja, untuk aktif dan ditambahi high kalsium ya gitu ya. Jadi disempurnakan itu loh. Pak Yu, kalau cara minum yang benar bawang putih itu berapa siung per hari diizinkan maksimum? Langsung dimakan atau dikasih air panas? Saya pribadi dipotong-potong sama istri saya ya. Anak saya 1 siung, saya 1 siung, Mega istri saya 1 siung setelah makan siang. Itu beda sama bawang putih yang ditumis kangkung, dimasakan. Jadi 1 siung gini ya. Oh, ya, ya, Terus, ya. itu aja. Itu dosis untuk kolesterol, 1 siung dipotong kecil-kecil, diminum pakai air putih. Jangan Air hangat, dikunyah. air panas ya. Boleh, air hangat boleh, nggak usah air panas. Air hangat, saya sih air biasa. Ya, tapi Oh, setelah ya, makan bagus siang ya, sekali. supaya gasnya nggak berlebihan. Ya, setelah makan ya. Oke, Pak Yo tadi bicara mengenai daun kelor. Kalau itu berbentuk bubuk itu 1 hari di YouTube tanya berapa sendok atau berapa maksimum bisa kita terima. Ingat, kalau dalam bentuk olahan, Ya, Anda harus baca aturan pakai. Karena setiap produsen sterilisasinya kadarnya beda. Misalnya nih, merek A 1 sendok teh kali 4. Ya, tapi ada yang 1 sendok makan kali 2. Nah, setiap pabrik akan beda-beda. Karena itu baca aturan pakai itu lebih penting. kalau yogurt itu bagus ya Pak Yo? Yogurt itu bagus sekali. Karena gini, ada beberapa orang minum susu tidak bisa karena laktose intolerance, Ya, mencret, ya, ya diare. betul, betul. Maka dia harus 2 sumbernya susu. Diganti dengan keju atau yogurt. Dua-duanya tidak bisa diare. Tapi yogurt kadang-kadang ada yogurt yang sangat manis, ada yogurt yang kecut. Ya, dilihat. Harus sekarang spesifik ada yogurt untuk diabetes. Jadi gulanya dia pakai gula yang fermentasi. Oh, Tetapi saya boleh nyarankan untuk harian yang plain. yang Bagaimana plain. buatnya saya ajari ya. Saya kan Hmm. chef. Waktu dulu di Kompas TV, ambil strawberry 5 biji, yogurt 1 cup di blender. Sempurna. Rasa stroberinya asli. Manisnya dikasih stevia asli. Jadi Anda asli. Kadang-kadang hari Selasa, yogurt dan pisang. Rebu, yogurt dan apel. Maka buah asli, rasa asli, tanpa pewarna. Itu Semoga yogurt jadi berarti berkah. bubuk ya? Bukan, yogurt yang krim. Oh, krim yang plain kan? Iya, Yang plain di Rans Market ada, di Hoki itu ada, saudara. ya. Bisa beli itu. Dimanapun sekarang semua Ya, merek mengeluarkan. ya, ya. Pak Yo, lobak ditambah nanas, ditambah kemiri, apakah itu untuk bagus asam urat, Pak? Tidak, tidak ya, tidak ada Tidak jurnalnya. ya. Tapi kalau Ya. nanas sendiri bisa. Nanas sendiri bisa ya. Oke, Pak Yo, ngomong-ngomong, dokter menganjurkan obat batu ginjal juga bisa minum daun pecah beling dan daun kumis kucing. Bisa untuk obat batu ginjal, benar atau tidak ya Pak? Kalau obatnya tidak, tapi untuk membantu bisa. Misalnya, kalau kencingnya sudah sakit, punggungnya sakit, minum kejibeling akan jadi ringan.
Tapi kalau batunya sudah keras dan besar, harus dioperasi. Ya, ini pertanyaan, kalau ikan panggang tidak langsung kena api terbuka, tidak kena api terbuka, apakah sama bahayanya? Ya, selama tidak gosong lah ya, boleh saja. Itu sama aja ikan yang diasapin ya Pak ya? Beda. Jadi dalam Beda ilmu ya? pangan saya, kita belajar ya. Sekarang ilmu yang terbaru pengasapan namanya, bukan Ya, dibakar. pengasapan. Ya, Jadi betul. dia jaraknya 5 meter, cerobongnya panjang baru kena. Jadi dia hanya kena asap panasnya. Seperti itu dibuat gara-gara kita belajar Merapi. Merapi itu kan awan panasnya aja menghanguskan orang. Jadi sejak itu kita belajar ternyata asap panasnya sudah bisa mematangkan ikan tanpa kena apinya langsung. Jadi boleh pengasapan. Jadi bandeng asap gitu ya, itu bagus, boleh. Tetapi benar omongnya Pak Wesley, pokoknya jangan hangusnya gitu aja. Ya, betul. Ya, Pak Yu, ini ada satu bagus ini. Pertanyaannya, apakah benar bahwa ikan nila itu menyedot paling banyak racun di air, sama seperti babi mengvakum cleaner di darat? Benarkah teori ini, Pak? Jadi gini, ikan nila ini kan sudah, iya, ikan nila sudah kita pelajari banyak. Sisiknya mengandung kolagen dan dia akil gliserolnya tinggi untuk menolak racun. Karena itu ikan yang saya akan cerita sedikit soal Alkitab ya. Waktu Musa bikin air jadi darah di sungai, ikannya itu hijrah dari Mesir ke Galilea. Sejak itulah, itulah di Petrus, ikan Petrus itu ikan nila. Ya, ikan nila. Oh ya, nila ya. Ya, jadi namanya Nila Galileanus. Itu sumbernya di Mesir. Nah, mujair kita ditemukan orang di daerah Blitar. Namanya Mbah Mujair. Ikannya itu enggak ada. Indonesia enggak punya mujair. Mujair itu ikan Mozambik, Afrika. Sama dengan Mesir. Jadi ikan itu jadi dua, jadi mujair dan jadi namanya ikan nila. Ikan mujair renang pertama di Manado. Karena itu kalau orang ke Manado pasti makan khasnya ikan mas, ikan mujair. Nah, lalu dia pindah ke Papua, jenis kedua. Ketiga dia renang ke Blitar. Di Blitar ditemukan Mbah Mujair itu ya. Itu awalnya cerita. Iya. Jadi ada monumennya, kita kan belajar pangan ya, jadi asal usulnya. Jadi ikan dua nila sama mujair bukan ikan Indonesia, ikan Afrika, Mesir, Sungai Nil. Oh iya. Ya, saya kira itu. Pak, ini satu lagi, singkong karet, sayur daun singkong karet, apa bedanya dengan sayur daun singkong biasa? Mana yang paling bagus, Pak? Singkong yang biasa, yang karet itu kadang-kadang ada, Anda pernah ingat nggak ada kopi yang diracuni meninggal itu ya, sianida ya. Jadi singkong itu, ingat Bapak Ibu kalau Anda makan singkong, saya sih sorry ya, saya langsung beli aja yang jadi punyanya Salatiga. D9 sudah empuk, sudah pasti nggak ada sianidanya. Karena kalau singkong beli di pasar, ibu-ibu harus teliti ya. Kalau ada pahitnya dikit, itu ada sianidanya. Daun singkong yang karet itu masih takutnya kalau Anda salah, sianidanya ada. Contoh keracunan sianida, hari ini tiba-tiba pusing. Hari ini tiba-tiba mual. Ya, jadi menurut saya paling aman daun singkong biasa. Itu pun kalau orang desa-desa direbus pakai tanah ya. Karena tanah menyerap racun gitu ya. Terima kasih. Oke, yang terakhir aja ya Pak Yu ya. Jadi ini masih banyak nggak selesai. Kita sangat diberkati. Apakah benar makan yang gorengan aman asal minyak gorengnya baru? Dan minyak goreng yang sudah hitam pasti nggak aman. Nah ini nyangkut juga minyak goreng ini. Minyak goreng mana yang terbaik, Pak? Ya, yang terbaik itu yang baru. Ya. Karena apa? Ada orang beli mahal tapi diulang. Minyak canola yang mahal itu ya 70.000. Kita beli rumah saya. Beli yang merek Sania, Dorang apapun pokoknya yang promo. Harganya 20, 2 liter.
Daripada 1 liter canola, sayang, mending minyak goreng biasa, berapa tahu? 6 liter saya beli. Karena harganya sama. Kalau murah itu jatuh nggak sayang, goreng nggak sayang. Jadi pertama saya ajari ya, goreng ikan. Jangan goreng tempe dulu. Tempe habis tempe ikan. Minyaknya bisa dipakai. Ya, tapi kalau apalagi ditambahi. Jadi saya goreng tempe, minyaknya sudah berubah warna kan, separuh dibuang, ditambahi separuh baru ikan. Gitu ya, setelah itu dibuang. Nah, jadi minyak biasa tapi yang baru. Ya. Itu Minyak goreng saya. curah, betul ya. Tetapi bukan berarti gorengan lebih bagus dari kukus. Saya bisa ngajar, nggak pakai gorengan, tapi itu nggak bisa diaplikasikan. Jadi paling enak saya ngajari, bisa digoreng, tapi jangan terlalu sering. Misalnya, saya dulu saya salah, pohon goreng, ya, ketela goreng, tempe goreng, ikan goreng, jadinya berlebihan. Sekarang saya sama istri saya bilang, "Mah, singkongnya dikukus, tapi tempe digoreng." Ya. Nah, gitu ya. Jadi milih gitu ya. Jadi jangan semua gorengan minyak baru tetap kolesterol naik, ngerti ya? Jadi harus coba mengganti-ganti gitu ya. Sejak Pak Yu mengajarkan air fryer, kami keluarkan dari lemari itu. Ibu Elizabeth ini ada di sini. Akhirnya semua gorengan dimasuk ke air fryer lagi. Betul, ada minyak yang tersisa. Kedua, itu lebih sempurna ya. Kita sekarang goreng-gorengnya masuk air fryer jadi tanpa minyak. Memang rasanya beda sih ya, beda ya. Tapi ya tetap gurih lah ya. Oke. Terakhir ya Pak ya, terakhir ya. Benar-benar terakhir. Shalom Pak Yu, boleh tanya seputar golongan darah. Soalnya beberapa waktu lalu istri saya mengalami keguguran menurut penjelasan dokter yang memiliki resus A. Susah untuk hamil. Bagaimana menurut dan mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Menurut saya yang saya tahu dan jurnal saya baca, golongan darah tidak ada hubungannya dengan sulit hamil. Jadi misalnya O gampang, ternyata O ini pas spermanya bagus, pas ovumnya bagus. Ada O yang tidak punya anak sampai 10 tahun karena apa? Bukan golongan O, jumlah spermanya tidak cukup untuk membuat menjadi sel baru. Jadi kan ini kalau orang laki-laki ya, kita tes paling enggak spermanya sekali ejakulasi, sekali dia keluarkan harus 1 sendok. Ternyata ada laki-laki yang waktu, maaf ya saya ceritakan ini semua ya, waktu dia hubungan badan, spermanya itu encer. Jadi bening gitu ya, kurang kental, jumlahnya enggak cukup. Sehingga dia mengalami bukan golongan darah, tapi jumlah spermanya tidak cukup. Nah untuk ini ada 5 hal yang harus diatur. Susu kalsium. Kedua sayuran hijau, proteinnya penting, ayam atau ikan, lalu vitamin C, karena sperma begitu masuk, dia mati. Ada vitamin C membuat sperma itu bisa hidup lama. Ada sperma, maaf ya, tanda petik, spermanya bodoh. Apa itu bodoh? Dia masuk, keluar. Karena itu butuh kalsium untuk membuat sperma tajam masuk ke dalam. Jadi salah satu nutrisinya. Yang terakhir, labu kuning. Itu vitamin buat orang-orang yang belum punya anak. Terima kasih. Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, ini ada sperma udah masuk keluar lagi itu. Salah kamar atau gitu. Itu pelajaran sendiri kalau mau hamil ya. Jadi nanti khusus nanti ya. Saya kira itu hari ini cukup ya, kita diberkati cukup panjang. Terima kasih Pak Yu untuk waktunya dan perkenanannya. Sampai berjumpa di bulan Februari. Karena bulan Maret ini kembali Pak Yu akan honeymoon. bulan Januari maksud saya. Oke, Pak Yu perkenan untuk blessing kita dalam doa, kita tutup ya. Oke, mari saudara kita menghampiri Tuhan. Terima dengan iman apa yang hambanya sampaikan. Doakan di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih buat banyak hal. Aku berdoa buat acara ini. Tuhan yang memberkati acara ini 2021.
akan juga Tuhan yang memberkati kami 2022. Amin. Biar apa segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga turun ke atas kami semua. Ya. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, hubungan suami istri, anak menantu dipulihkan. Amin. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak kami duga, tidak pernah kami dengar, akan kami dapatkan di 2022. Kami Amin. bersyukur Tuhan, kami berdoa khusus untuk Omikron. Tuhan, kami tidak menolak kehadirannya, tapi kami menolak kuasanya dalam nama Amin. Yesus. Yes. Tidak ada di dalam Zoom ini, baik yang ikut Zoom atau anggota keluarganya, kena Omikron. Bukan Amin. karena kami hebat, tapi Immanuel dalam nama Yesus. Yes. Tuhan yang membebaskan kami 2021. Tuhan yang sama membebaskan kami 2022. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Tidak ada senjata yang diasah mampu mengganggu kami semua. Amin. Pulanglah kembali ke keluargamu untuk menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.